karena jatuh di ojek sumbing. Ah, parah. Semangat tante. Merokoklah ketika Anda lelah. Berarti lo lelah sepanjang perjalanan. Iya, lelah terus. Pantesan diem baik. Lanjut. Akhirnya kami jadi juga melakukan pendakian ke Gunung Sindoro. Dari Jakarta kami berangkat malam dengan harapan subuh dini hari kami sudah sampai di Terminal Mendolo, Wonosobo. Sebelah, pantesan tadi yang bilang sebelah. Ini kagak bisa dilewatin sebelah. Karena jalan raya utama rusak akibat banjir, kami terjebak macet selama kurang lebih sekitar 4 jam. Jam 5 pagi kami baru bisa keluar dari daerah Perupuk. Sekitar jam 8 pagi, dari kejauhan kami sudah bisa melihat gagahnya Gunung Sumbing dan Sindoro yang berdampingan, yang menandakan kami sudah memasuki daerah Wonosobo. Jam 9 pagi kami sampai di Terminal Mendolo. Ya, apa katanya sebelah sana? Pak, awan topi. Iya. Awan topi. Sampai mana ini? Kita di Purworejo, ada lagi. Makin ngaco. Kamar mandinya juga bersih ini. Yang ini, gue pernah mandi kan di sini. Sambil menunggu mobil jemputan yang akan membawa kami ke base camp Alang-Alang Sewu, kami istirahat sekaligus melengkapi logistik di minimarket yang biasa kami kunjungi kalau ke Terminal Mendolo. Untungnya, hari itu tidak terlalu panas, karena ternyata mobil jemputan kami mobil bak terbuka. Gunung Sindoro mempunyai ketinggian puncak 3.136 meter dari permukaan laut. Nama Sindoro berasal dari bahasa Sanskerta, Sundara, yang artinya indah. Gunung Sindoro merupakan sebuah gunung volcano aktif yang terletak di Jawa Tengah, dengan Temanggung sebagai kota yang terdekat. Gunung Sindoro terletak berdampingan dengan Gunung Sumbing, dan Gunung Sindoro dapat terlihat jelas dari puncak Sikunir, Dieng. Ada banyak jalur pendakian untuk bisa sampai ke puncak Gunung Sindoro, yaitu Kledung, Alang-Alang Sewu, Doro Arum, Sigedang, Bansari, dan Bedaka. Dan kami kali ini akan melakukan pendakian melalui jalur Alang-Alang Sewu. Bentar dulu.
Setelah registrasi dan istirahat makan siang, kami bersiap untuk menuju jalur pendakian. Untuk menghemat waktu dan tenaga, dari base camp menuju jalur pendakian, kami memanfaatkan jasa tukang ojek. Seperti ojek Gunung Sumbing sebelumnya, naik ojek Sindoro juga cukup ngeri-ngeri sedap. Cuman ojek Sindoro tidak lebih brutal dari Gunung Sumbing. Kami harus memanfaatkan jasa tukang ojek, karena kalau ditempuh dengan jalan kaki, ini bisa makan waktu setidaknya 1 jam. Jalannya sebetulnya cukup rapi, namun susunan batunya tidak terlalu rata. Pada tingkat kemiringan dan kecepatan motor tertentu, penumpang akan berasa dibanting-banting selama bonceng. Sekitar 15 menit kemudian, kami sampai di jalur pendakian. Yang pernah jatuh di ojek Sumbing. Sama ini, mending mana? Mending nggak usah. Tapi ini nggak ada apa-apa ya dibanding kali angkrik ya. Sadis. Sadisan kali angkrik ya. Sampai jatuh-jatuh. Yang bewokan. Yuk. Santun ing laku, selamat ing jiwa raga. Tulisan di gerbang pendakian yang menjadi pengingat bagi para pendaki yang melakukan pendakian melalui jalur alang-alang sewu. Nangis, belum apa-apa nangis loh. Jalur alang-alang sewu relatif baru, karena secara resmi baru dibuka pada tahun 2017. Namun demikian, tidak kalah familiar dari jalur pendakian lainnya. Pada jalur pendakian alang-alang sewu, sepanjang perjalanan ditandai oleh beberapa patok dengan kalimat-kalimat yang cukup kreatif, cukup menyemangati atau setidaknya menghibur. Terdapat 15 patok dari awal pendakian hingga menjelang pos 3 atau sunrise hunter. Namun saya kurang tahu patok tersebut penanda satuan jarak atau ketinggian atau hal lainnya. Trek awal pendakian merupakan tanah padat dengan tingkat kemiringan yang ya cukup asoy lah. Cuma memang di setiap awal pendakian akan terasa lebih pengap karena otot tubuh kita masih penyesuaian atau pemanasan. Vegetasi di sini lumayan agak tertutup ya. Tumbuhan di kanan kiri jalur pendakian didominasi oleh tumbuhan geranium. Tumbuhan geranium adalah tumbuhan pengusir nyamuk yang biasanya bunganya dijadikan sovel atau autan. Lembah kesunyian.
Setelah kurang lebih 1 jam pendakian, akhirnya kami sampai di pos 1 atau Lembah Kesunyian. Ketinggian di sini mencapai 1744 meter dari permukaan laut. Kami tidak berlama-lama istirahat. Kami langsung melanjutkan pendakian menuju pos selanjutnya. Setelah pos 1, kontur jalan masih berupa tanah padat yang berundak. Selama perjalanan menuju pos 2, terdapat banyak bonus berupa jalan yang cukup landai. Di antara pos 1 dan pos 2, kita bisa menemukan sumber air yang sudah ada kerannya. Hanya di jalur pendakian Gunung Sindoro melalui Alang-Alang Sewu yang ada mata airnya. Di jalur pendakian lain, setahu saya tidak ada. Mengetahui adanya sumber air, ini bisa jadi trik untuk nggak usah bawa air banyak-banyak dari base camp. Kita bisa isi dari sini biar nggak terlalu berat bawaannya. Mata air Dua Bidadari berada di patok 7 tepatnya. Aku juga begini. Gunungan itu, masa ada di Cakung? Arah. Sebat mulu lu. Di bus juga tadi kemarin soalnya. Ada di bus juga soalnya. Ajinya. Kita kapan lagi gitu? Mustahil kayaknya. Oh. Entah. Daripada rumahnya. Hah? Ya kalau udah ini. Oh iya. Selamat juga gue belum. Patok 9 apa petak 9 nih? Ada yang mindahin. Setelah melewati sumber air Dua Bidadari, perjalanan menuju pos 2 treknya sedikit lebih sulit dari pos 1. Treknya didominasi tanjakan dengan tangga kayu yang disusun sedemikian rupa. Kemudian dilanjutkan dengan tanah padat. Mas, tadi. Semangat kakak, semangat kakak. Lu kagak berhenti-berhenti, gila ngerokok. Di sepanjang jalan masih terdapat banyak pohon dan alang-alang. Karena itu mungkin jalur ini dinamai jalur Alang-Alang Sewu.
Setelah kurang lebih 60 menit pendakian dari pos 1, akhirnya kami sampai di pos 2 atau Lembah Katresnaan yang berada pada ketinggian 2062 meter dari permukaan laut. Setelah istirahat sebentar, kami lalu melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3. Soalnya dek. Setelah pos 2, jalur pendakian mulai semakin terjal. Di sini kita akan melewati tanjakan Pasidi yang cukup menguras tenaga. Kondisi jalan di sini masih berupa tanah yang agak lebih licin dari pos sebelumnya. Pada beberapa bagian, kami menemukan kondisi jalan yang rusak tergerus air deras dan pohon-pohon yang tumbang, dan ini pasti disebabkan angin kencang atau badai. Trek menuju pos 3 bisa dikatakan trek yang paling berat di jalur pendakian Alang-Alang Sewu. Trek di sini cukup menguras keringat dan tenaga. Semangat tante. Patok 12. Tinggal 2 lagi. Tinggal 2 patok lagi pulang. Iya, 15. Hari 15 pos 3. Sebrai? Merokoklah ketika Anda lelah. Berarti lu lelah sepanjang perjalanan. Iya, lelah terus. Pantesan diem baik. Lanjut. Hari itu, jalur pendakian Alang-Alang Sewu bagi jalur pendakian Gunung Gede. Kami bertemu dengan banyak rekan-rekan pendaki lain yang berasal dari Cianjur. Jadi terdengar bahasa Sunda di mana-mana. Enggak sok. Bang, isi Cimarana kan? sok mangga. Sok tuh naon? Payung Kang. Nah, aku bagi aja. Kita sampai sini aja dah. Masuk kamera nih. Setelah kurang lebih 30 menit pendakian, pepohonan mulai hilang. Hanya alang-alang di sepanjang jalan yang menanjak dan cukup panjang. Allah Akbar. Bonus. Ntar Desember. Keringet lu ya, bukan gue sih. Kalau pakai parasut masih mending. Awas. Ini lebih galak lagi. Ini rokok mantap. Hati-hati. Ya, nggak sekali satu lagi. Itu depan. Kata depan. Semangat, Bang. Patok lagi. Menjelang pos 3,
trek pendakian semakin sulit dan terjal. Kelompok pendaki dengan jumlah besar sudah mulai berpencar karena kelelahan. Ajaibnya, kami bisa menyusul mereka. Karena dari base camp kami adalah rombongan terakhir yang melakukan pendakian siang itu. Dalam kondisi cuaca cerah, jalur ini katanya sangat istimewa kalau sore hari. Di sini serasa sudah berada di atas awan dengan spot arah selatan Gunung Sumbing yang gagah menjulang. Setelah kurang lebih 1,5 jam pendakian dari pos 2, akhirnya kami sampai di pos 3. Sampai pos 3, tos dulu kita. Mantap. Di pos 3 sangat ideal untuk kita mendirikan tenda. Di sini bisa menampung lebih dari 30 tenda. Apaan? Iya. Belum sempat kami istirahat lama-lama di pos 3, kami harus segera mendirikan tenda. Khawatir hujan turun karena cuaca mendung saat itu. Hah? Dan benar saja, tidak lama setelah tenda terpasang, kabut dan hujan turun cukup deras. Pengungsi. Sambil menunggu hujan reda, kami kemudian membuka bekal makan siang yang kami bawa dari base camp. Oh, ini masih semua punya Juni. Iya. Lihat kan? Alih-alih mereda, hujan kemudian malah semakin deras dengan disertai angin yang kencang. Bahkan beberapa kali disertai dengan kilatan dan suara petir. Sekitar jam 10 malam, badai mulai sedikit mereda. Bagian depan tenda kami rusak karena terjangan angin.
Seiring badai mereda, saya mendengar dengan jelas suara gamelan dan sirenenya. Kemudian saya juga mendengar tenda dipukul-pukul secara memutar. Saya nggak mau kepo dan saya nggak mau parno malam itu. Yang jelas, tenda tidak terseret badai saja sudah keberuntungan buat kami saat itu. Mendingan. Badai berlalu dan hari berganti pada akhirnya. Dek. Sambil menikmati pemandangan indahnya Gunung Sumbing dilihat dari Gunung Sindoro, kami membuat sarapan dan bongkar logistik yang belum dibuka sama sekali karena badai semalam. Susu jahe, susu jahe. Mari bang. Kopi, susu jahe. Abon. Lu gak usah bikin, beli aja di kita. Udah. Nih. Siap. Sini aja barengan nih. Tuh, ada bubur. Bubur anak gue. Gini gue bawa dia. Ini gue bawa. Ada bubur nih. Super bubur. Kemarin kita jualan nih. Kasih gratis deh hari ini. Sampel. Daging bang. Lebih mewah lagi daging. Kayaknya gue panggil kemari. Cumi sama ayam kita kemarin Mas, nih. Jangan Sekarang kalah. sama super bubur mau nggak? Jangan kalah. Pas lu baru nyampe tuh, gue sengaja bang supaya lu di depan aja gitu. Kan tadi kemarin kita mau di jalur, lu bawa candle dia tuh. Oh iya, tahu gitu bener. Lengkap di sini. Bukan sengaja nih, kalau ada apa-apa lah enak gitu ya kan, tetangga ada gitu. Salah lagi gue ngomong. Serunya mendaki adalah orang-orang yang kita temui biasanya auto friendly. Kayak ini bocah, baru kita kenal udah dibully. Kita udah makan dong hari. Enak. Red. Gue kan gak lagi nyeritain lu. Enggak, gue kedadan. Untuk sampai ke puncak Sindoro, diperlukan waktu lagi setidaknya 4 jam untuk naik dan 2 jam untuk turun. Idealnya perjalanan dimulai dini hari. Mengingat waktu dan cuaca hari itu, kami memutuskan untuk tidak ke puncak Sindoro. Setelah sarapan, kami manfaatkan waktu dengan menikmati pemandangan sekitar dan mengabadikan momen di sana dengan foto-foto. Bahkan dalam cuaca mendung, suasana dan pemandangan dari Sunrise Hunter Gunung Sindoro tetap mempesona. Secara keseluruhan, jalur pendakian Gunung Sindoro melalui Alang-Alang Sewu cukup menyenangkan dan cukup aman buat pendaki musiman seperti kami. Kalau gue pendaki lawas, Lu janjian nggak sama yang enggak kan? Enggak, beneran nyerok. Saya mau di sini dong. Gimana ngomongnya cara ngomong? Enggak, dia cuma lihat mana yang becek kan dia deketin. Kok bisa gitu? Dari bawah dia foto. Setelah puas menikmati pemandangan dari Sunrise Hunter Gunung Sindoro, sekitar jam 9 pagi kami mulai turun menuju base camp dan melanjutkan perjalanan pulang ke Jakarta. Demikian cerita pendakian Gunung Sindoro kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.